Tadi perform kalian tuh bagus banget loh. Hah, udah lama Mbak nggak ngeliat kalian kayak gitu. Malaysia doang kali Mbak. Orang tadi penonton cuma sebutin nama dia. Ya kalau lo mau minta aja sama penontonnya. Dih, bingung. Siapa yang nyolot sih? Ada masalah lo? Oke. Gak. Gue gak ada masalah apa-apa kok. Paham? Udah Randy, Sita. Dilanjutinnya nanti aja ya kalau udah sampai hotel. Bisa? Selamat datang di atas. Kasih Pak. Semuanya kumpul di kamar Mbak sekarang ya. Kita butuh ngobrol lagi nih. Halo? Hei, Mbak nggak mau tahu ya? Pokoknya kumpul di kamar Mbak sekarang juga. Jadi sebenarnya kalian semua ada masalah apa sih? Randy? Aku gak ada masalah apa-apa Mbak. Ya terus? Gak tau deh tuh. Tuan Putri kali. Siapa maksud lo? Gue. Gue gak suka ya lo sebut gue Tuan Putri. Ya terus, lu mau gue sebut apa? Hah? Lo kenapa sih Ren sama gue sensi banget? Jangan-jangan lo iri ya? Lagu lo gak dipake. Apa lu bilang? Gue iri? Karena lagu gue gak dipake. Iri sama lo gitu. Sid, asal lo tau ya, gue sama sekali sedikit pun gak ada iri sama lo. Gue cuma salah sama ego lo tuh. Ego lo. Lo tau kan tujuan awal band kita ini dibentuk apa? Musiknya kayak gimana? Mau kita bawain gimana? Ya terus, kenapa kayak gini? Kenapa? Tuh lagi. Yaudah deh kita bahas sampai kelar. Sampai clear, gue capek ribut terus sama lo. Sekarang mau lo apa? Mau gue? Gampang. Gue pengen musik kita ubah lagi kayak dulu. Gak usah ikutin tren kayak gini. Gue udah berapa kali sih bilang, kita harus ikutin selera pasar. Musik tuh bukan cuma tentang kita doang, Ren. Tapi tentang pendengar juga, tentang apa yang disukain sama orang-orang. Ini nih Mbak. Ini nih aku males nih. Lo selalu mikir semua tentang lo, Sid. Dari single, album. Harus ikutin tren dari lo kan? Kita tim, Sid. Kalau emang lo pengen semuanya dari lo, ya udah gak usah buat band. Lo solo aja sekalian. Ya udahlah, gak usah ngomong kayak gini lagi. Ya tunggu dulu, kalau lo mau bahas juga gak apa-apa. Kan bisa ditanya sama yang lainnya. Yon, Faye, Mbak, gimana? Ya gue sih gak masalah ya mau kita di pop alternatif maupun pop EDM. Duh ini Mbak udah bingung mau ngomong kayak gimana lagi ya ke kalian. Terutama Sita sama Randy. Ingat kalian berdua nyawa di band ini loh. Kalian yang paling banyak nyiptain lagu. Bisa nggak kalau ada apa-apa tuh diskusi dulu. Jangan langsung sumbu pendek kayak gini. Bisa kan? Gue sih balik lagi ya. Dari awal kita bikin musik buat apa sih? Buat didengar sama orang banyak kan? Jadi ya udahlah, ikutin aja apa yang disukain sama orang-orang, gak usah sok idealis. Ya tapi lo harus ingat itu tuh seniman, Sid. Kita seniman, harus punya prinsip. Kita ngeband buat berkarya, bukan cuma buat terkenal. Oh iya, gue lupa. Apa jangan-jangan kalau kita nggak terkenal, Tuan Putri takut nggak kelihatan lagi? Ren udah jangan Iya. ngomong kayak gitu Ren. Hah? Apaan sih, Ren? Mas, cabut. Tuh, lihat tuh. Artis kan? Halo, ada apa? Ya ampun, galaknya sama ibu sendiri. Gimana konsernya? Sukses? Tumben nanya-nanya, biasanya juga gak peduli. Ih, Sita. Ibu kalau nelpon pasti ada maunya. Ya kan? Nah itu kamu tahu, kamu ini bener-bener anak ibu. Jadi gini, ibu tuh lagi butuh duit, dadakan buat bayar kebutuhan rumah. Bu,
Ibu itu kan udah punya suami. Mana suami ibu yang selalu dibanggain itu? Emangnya tuh orang nggak bisa ya ngasih nafkah ke ibu sampai Sita muluin di pers? Jangan kurang ajar ya. Kok Sita yang kurang ajar sih, Bu? Ibu sadar nggak selama ini setelah ibu nikah, ibu nggak pernah peduliin Sita. Peduliin Sita di mana? Ngapain selama ini? Udah makan atau belum? Sehat apa enggak? Udah nggak pernah kan? Sita capek, Bu. Ibu sama suami ibu udah kayak parasit, tau gak? Siapa tuh? Lihat tadi laki-laki lewat nggak pakai pakaian adat gitu? Hah? Enggak. Hah? Bentar. Iya, bentar. Iseng banget. Hei kamu! Mas, lihat cowok pakai baju adat. Kerada melihat nah mbak, baju Banjar kah? Mbak. Bangun mbak. Wa huwa bikulli khalqin alim.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي Sita? Alhamdulillah Sita. Sita kamu udah sadar. Ya, Alhamdulillah. Kamu gak apa-apa kan? Kok Mbak di sini? Iya, semenjak kamu pingsan, Mbak pindah ke sini. Tadi pegawai hotel nemuin kamu pingsan di dermaga. Dermaga. Iya, dermaga. Kamu ngapain sih, Ta, malam-malam ke sana? Aku ngikutin seorang laki-laki, Mbak. Pakai pakaian adat gitu. Laki-laki pakai baju adat gimana? Aku lupa persisnya kayak gimana. Yang aku ingat, aku ngerasa dia mau ngajak aku ke suatu tempat. Ya udah, mendingan kamu langsung istirahat lagi aja ya. Yang lain juga udah Mbak suruh tidur. Tau nggak, mereka tuh khawatir banget sama kamu. Mereka nyariin kamu loh. Maaf ya Mbak, aku ngerepotin. Ya ampun Sita. Kamu tuh udah Mbak anggap sebagai adik Mbak sendiri. Ini ya, kamu lanjut istirahat lagi aja. Mbak juga mau lanjut yasinan dulu. Jadi setiap malam Jumat tuh Mbak biasa yasinan buat doain Abah sama Ibu Mbak yang udah nggak ada. Nah, kamu tidur lagi aja ya. Besok kita harus balik loh ke Jakarta. Makasih ya Mbak. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Fit. Faye. Mbak? Kenapa sih Mbak? Mbak kenapa Mbak? Sita, Faye. Sita. Iya Sita, kenapa Mbak? Mbak juga nggak tahu kenapa. Jadi tadi pas Mbak lagi ngaji, itu Sita ikutan ngaji juga. Ngaji gimana maksudnya Mbak? Sita kan nggak bisa ngaji. Ya dia makanya Mbak juga bingung. Sita kan nggak bisa ngaji. Astagfirullah. Ya udah, terus sekarang Sita di mana? Mbak tinggal di kamar. Udah kita cek yuk. Nah, Sitanya mana Mbak? Tadi dia di sini. Sita. Sit. Sit! Sita! Sita! Ada nggak? Nggak ada Mbak. Aduh ya Allah. Yaudah, ayo kita cari Sita sekarang. Ayo.
enggak kalau gini. Ren, Sita hilang, Ren. Apaan? Sita hilang gimana sih? Kita coba telepon dulu aja. Dermaga! Dermaga! Coba ke dermaga! Ayo! Sita! Cepat, cepat! Sita! 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 Lihat deh. Ya lah mbak, cuma lagu gini doang. Cewek drama. Emang anjing ya? Lu bisa gak sih jaga omongan sedikit aja? Oh iya lu masih dukung dia lah. Sita bisa pergi gara-gara lu, Iya ngerti kan? gak sih? Mantan. Itu emang anjing, emang kenapa? Iya, emang kenapa? Udah, Ren. Bisa berhenti gak sih kalian? Itu Sita udah hilang, gak tau kemana. Kita juga di kota asing. Please berhenti. Ya udah. Terus sekarang gimana? Lapor polisi, iya. Ini Sita pergi sendiri loh, nggak diculik. Polisi mana mau ladenin, Mbak? Maaf, gimana Mbak? Mbak Sitanya udah balik? Loh justru kita tanya progres pencariannya ke kalian loh. Ini gimana sih? Kita udah kerahin semua Mbak, bahkan udah hubungin beberapa nelayan untuk nyari. Tapi Mbak Sitanya belum juga ketemu Mbak. Maaf Mbak Fitri, sepertinya kondisi sekarang tidak memungkinkan kalau kita cari malam-malam. Dan bakal bahaya Mbak, apalagi kita tahu teman Mbak Fitri perginya ke laut. Pokoknya panitia sini harus tanggung jawab. Atau enggak saya tuntut IO kalian loh. Pak Fitri, kamarnya sudah kami ekstrakkan. Ini kuncinya. Baik, terima kasih. Sama-sama ya Pak. Halo Pak. Iya Pak, kami mau info untuk jadwal manggung kami cancel dulu ya Pak. Iya, ini mohon maaf banget Pak. Soalnya, iya saya tahu Pak. Iya, mohon maaf ya Pak sekali lagi. Nanti saya update lagi ya Pak. Terima kasih. Sumpah ya nih orang. Bisa diem gak sih? Iya. Hah? Mbak, ini Sita belum balik juga dan kita sekarang harus sudah balik ke Jakarta gimana? Pokoknya kita tetap harus temuin Sita. Pulang kita tunda dulu. Mbak juga udah extend kamar dan semua jadwal manggung juga udah Mbak cancel. Gimana Mas? Kami sudah kerahkan semua tim Mas, tapi Mbak Sitanya belum juga ketemu. Tetap aja loh, kalian harus tanggung jawab, kalian IO-nya. Maaf ya Mbak, tapi Mbak tahu kan kalau ini Mbak Sitanya yang pergi. Acara juga udah selesai, tinggal hari ini kami antar ke bandara. Kondisi seperti ini di luar tanggung jawab kami Mbak. Keren. Kita kesini sini nih kita. Iya. Apa lu ya? Apa sekali lagi lu ngomong ngebacot? Berantem pala lu. Udah. Randy udah. Gak enak dilihat orang. Maaf ya semua, kalau boleh saya berpendapat, yang terjadi kepada Sita itu kejadian gaib. Maksudnya gaib gimana? Di kota ini sering kejadian orang hilang. Dan menurut kepercayaan warga sini mereka dibawa ke sana. Boleh nggak buat bercanda ya?
Saya nggak bercanda bang, saya memang bukan ahlinya. Tapi kalau abang mau, saya bisa bawa ke salah satu keluarga yang seperti Mbak Sita alamin. Gimana dong, Mbak? Nah, ini rumah Medah yang saya ceritakan. Sejak Anwar, lawasnya sudah pengen kena kesini lagi. Ini pianon bubuhan siapa? Ini kekawanan C Medahnya kemana? Lagi kerja, mata ada orang. Pian masuk ke dulu ke rumah. Ya, kasih lah. Nggih. Ada tamu Cek, ada tamu Pian, sabumpungan. Muhammad Hendra ngarannya. Iya, Anwar sudah bakisah lawan kami kalau ading yang dibawa orang gaib. Kira-kira sudah 7 tahunan pang kejadiannya tulah. Sebujurnya dari awal sudah ketahuan ya adingku tuh orang tak pilih. Tak pilih? Ya, terpilih. Dia orang istimewa yang mungkin diajak ke kota sebelah. Mas, kota sebelah tuh maksudnya di sebelah kota baru gitu? Bukan bang, kota sebelah itu sebutan untuk kota Saranjana. Kota gaib yang dipercaya oleh warga Kalimantan. Nah, kotanya itu dihuni oleh jin-jin Islam dan lebih maju dari kota kita. Ini gimana sih maksud V? Kayak New York itu majunya, ke Tokyo. Rem jaga sikap. Susah memang bang ya dijelaskan dengan akal. Tapi kenyataannya nih, banyak yang terpilih dan diajak ke kota Saranjana. Ada yang kembali. Ada juga yang... Terus yang nggak kembali tuh gimana? Tinggal selamanya di sana? Bisa jadi terjebak di sana atau malah hidup bahagia di kota itu. Wallahu alam. Salah satu bukti nyata ya Jutnya Mida ini. Udah 7 tahun hilang dan dipercaya ada di kota Saranjana. Tadi Pian bilang tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda-tandanya enak dibawa orang tadi. Adingku tuh rancak berkisah ditamui orang yang membawanya ke kota. Ujarnya jalannya ganal. Maka tinggi-tinggi rumahnya. Nah, kayak itu pangnya berkisah. Pakai baju adat begitu kah? Baju pengantin Banjar. Adingku tuh dasar rancak ditemui. Ujar Abah Hadran, nih tuh diketujui orang sebelah. Inya hendak mengangkat anak loh adingku. Bentar. Abah Hadran siapa? Orang pintar, Mbak. V ini gimana sih, orang pintar gimana sih? S2, S3, hah? Keren gak lucu? Sorry nih guys ya. Gue kurang percaya sama ginian nih. Ini udah 2023, terus kita juga udah pada gede-gede. Gue ngerasa ini kayak cuman cerita tahyul doang dari orang tua buat nakutin anak kecil. Ren, mending lo diem deh. Udah. Bisa antar kami ke Abah Hadran. Masuk aja Mida, pintunya kan ada dikunci. Kok dia tahu kita mau datang? Heran lu. Lagi udah tamat dulu kita. Ini udah tamat.
Kedada yang datang ke sini selain hubungan nikam. Ayo silakan duduk. Aku sudah berfirasat bakal kedatangan tamu jauh. Bah, buhannya nih perlu bantuan pian jar. Ikam kada usah berkisah lagi tentang Saranjana kan? Yang kayak ini ngalih masalahnya, ganal. Maksud pian kayak mana? Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk jenis Islam. Kalau sudah ada orang yang sudah dibawanya ke sebelah sana, itu bakal ngalih tak balik lagi. Kehendaki siapa? Orang sebalah. Bukan ikam sudah dikisahkan lawan kawan ikam sebelumnya dibawa. Sebelum teman kami hilang, dia sempat cerita kalau dia ketemu pria pakai baju adat dan dia mau dibawa ke suatu tempat. Kok Mbak Fitri nggak pernah cerita? Ya, tak pikir Sita berhalusinasi. Dibantu aja gin bahaya buhannya nih. Kasihan kawan buhannya hilang. Cukup aja keluarga ulun nama nasib kayak gini. Sebujurnya, jarang orang bisa selamat kalau sudah masuk kota sebalah. Tak kecuali dasar kehendak seorang dan hendak bulik. Tapi ya, ada cara lain. Caranya? Ikam masuk ke dalam kotanya, batu bawa bulik kawan ikam. Jadi maksud pian, kami harus masuk kota Saranjana? Itu Mandau Sakti, Mandau Keramat. Mandau itu yang kawa membawa ikam masuk portal Saranjana. Tapi, kenapa kawan kami bisa masuk Saranjana tanpa menggunakan mandau? Karena kawan ikam tuh orang nang tak pilih. Orang istimewa nang dibawa orang sebalah. Kayak kita ini orang biasa. Kita harus bawa mandau itu kemudian masuk pohon halau-halau. Pohon yang dikaramatakan suku Dayak. Kayak pohon beringin, tapi ada lubangnya. Kalau itu pohon kariwaya, pohon ratusan tahun. Pohon itu ada di ketinggian 500. Kalau ikam hendak ke sana, itu memerlukan waktu 2 hari. 2 hari? Ya. Jadi kami harus mendapatkan mandau ini dan membawanya ke pohon halau-halau ini untuk bisa masuk ke kota Saranjana. Kayak itu, Pang. Makanya aku padakan ngalih lo. Boleh kami tahu di mana kami bisa mendapatkan mandau keramat ini? Aku kada yakin, Pang, orang ini masih hidup kah atau kada. Tapi kalau menurut kabar, orang yang ini ada di kota Nagara. Negara mana ya, Pak? Nagara Bang, itu kecamatan, tepatnya di hulu sungai selatan. Oh, kirain harus pergi ke luar negeri buat nyari mandau. Boleh kami foto-foto buat kami cari tahu bukti keberadaan pemiliknya? Oh ya, silakan. Silakan. Satu hal lagi. 1 hari waktu di sana itu sama dengan 7 hari waktu kita di sini. Waktu kalian hanya 7 hari saja untuk menemukan mandau itu dan masuk ke kota Saranjana melewati portal pohon halau-halau. Kalau lewat dari itu, sebaiknya kalian ikhlaskan saja. Kita tetap harus pergi. Resiko terlalu besar, Mbak. Kita nggak tahu mandaunya di mana. Dan juga kita nggak kenal sama kota ini di mana. Tunggu ya. Dan lu bisa sih? Bisa egois. Siapa egois sih? Emang lo tahu negara di mana? Nih, gue udah searching ya semuanya. Kita harus jalan darat 7 jam. Terus harus daki gunung halau-halau 2 hari. Emang lo pada bisa? Hah? Tapi ini semua demi Sita. Ini menurut gua, waspadanya sama resikonya.
kalian belanja kebutuhan logistik dan keperluan pendakian. Mbak harus cari info keberadaan orang ini dulu. Mari Pak, ikut saya. Nanti saya kenalin sama teman-teman saya, Pak. Iya. Nanti gimana Pak kesananya? Kita kesananya harus pakai perahu, nggak bisa pakai mobil. Kita beruntung. Ternyata orang yang kita cari terkenal di kota ini. Bapak ini tahu nama orang yang kita cari? Namanya Utu Ampong. Hah? Siapa? Ampong. Utu Ampong biasanya gelar anak laki-laki buat orang Kalimantan. Kalau Ampong, keturunan Dayak yang berkepribadian gagah berani dan tahan banting. Katanya Utu Ampong bisa nyembuhin orang, terutama dari guna-guna dan santet. Makanya terkenal banget di kota ini. Tapi sayang, Kenapa? Utu Ampong baru meninggal 7 hari yang lalu. Terus gimana dong? Ada istrinya. Ya. Oke. Mungkin aja mandau saktinya masih disimpan sama istrinya. Tapi ke sana nggak bisa naik mobil. Jadi mobil kita taruh, terus kita naik kapal besok. Siapa? Kami hendak mencari Utu Ampong. Bujur kayak di rumah Sidin. Ros Melati, suruh masuk, Ros. Masuk. Siapa Bu Anikam nih? Kami datang jauh-jauh, hendak minta bantuan Acil. Kami hendak minjam mandau laki pian. Gasan apa mandong itu? Buat kami kesaran jana. Ros! Bujuruan nih Bu Anikam inilah. Resikonya tuh ganal tau lah, Bu Anikam menuju ke sebelah sana tuh. Maaf Cilah, ini nih Hagen orang yang kami sayangi jua. Makanya buhan kami nih wani mengambil resiko. Mandaunya kan ada lagi sudah. Laki aku mati, hilang kamu jual mandau itu. Tapi pian tahulah mandaunya di mana. Bujuran Cil kada tahu pian. Ada pemercayaan ke anak inilah. Cil, bantui kami Cil. Kami mohon benar na Cilai. Tujuan buhan kami nih gasan orang yang kami sayangi jua. Jujur aja, aku gak ada purun jua buntung batu wahai. Tapi bila kita ke sebelah sana tuh, mudaratnya ganal benar. Nyawa-nyawa bubuan ikam nih taruhannya. Bantui pang kami Cil. Kami nih kada tahu lagi Cilai kemana.
Hanya pian harapan kami, Cilai. Nah, karena mendangari kejarku tadi tuh, madonya kerja lagi. Sudah. Belikan bonikam. Aku kan enak mendengar sarjana lagi. Mohon pian kedokong bantu kami bulikan ai. Aku minta maaf juga, karena kamu menolongnya kan. Maaf, saya penasaran. Kenapa Acil ada di dalam kelambu? Parang Maya atau Wasantet, sekali aja aku keluar pada kelambung ini, beribu pembenci lakiku yang siap mengirim makan bala. Jadi gimana nih? Mungkin saat ini kita belum dapat, tapi insya Allah harus coba lagi besok ya. Siapa tahu hati Sidin dulu. Nggak bisa. Ini udah 3 hari. Harus dapat ke Mandau. Kalau kalian ingin cari Mandau, pergilah ke kuburan Batu Ampong. Di sana kalian akan menemuinya. Ayo Pak, cepet bisa nggak Pak? Ayo Pak, masih belum. Buruan. Cepet Pak. Nggak bisa. Ini pelan banget loh Pak. Pak. Pak nyalain. Pak. Sih. Bongkar kuburannya. Berarti benar dugaan kita. Mandaunya ada di dalam kuburan. Tapi kalian lihat gak mukanya mirip Acil lurus? Adiknya istri Batu Ampong. Iya, itu aku udah curiga sama bekas-bekas Sidin. Pasti Sidin ngajak Kuyang. Jangan-jangan dia mau ngejebak kita. Kita terusin aja. Si Rusmiati kayaknya emang mau ngasih tahu letak Mandau itu ke kita. Lo yakin? Iya. Jadi dia nggak nyerang kita kan? Jadi gimana? Lanjut. Pak, sekalian bantu nyalain Pak. Yuk. Sidin. Ulun di sini aja bagian lah. Ulun nak membaiki masin dulu.
Empat lalu datulah, empat lalu datu. Jangan sampai kami kepahunan. Empat lalu datulah, jangan sampai kami kepahunan. Empat lalu datu. Empat lalu datulah, jangan sampai kami kepahunan. Itu petinya. Tongkat, Anwar, Anwar, tongkat, buru. Buru. Itu mandaunya. Ren, ambil mandaunya, Randy. Woi, Randy. Ren, ambil, Ren. Randy. Jangan ikam ambil bala kaina betulahan.
Pendakian selama 2 hari jalan kaki. Semua kendaraan berhenti di Kampung Kiu, hulu Sungai Tengah. Kita hanya punya waktu 3 hari untuk menemukan pohon halau-halau. Kalau tidak, sia-sia kita mendapatkan mandau ini. Kita udah nyampe di Jalur Puncak Paniti Ranggang. Kok masih jauh ya? Yang diambil, bukan Akikang. Siapa lo ambil? Dari tadi kamu lihat Timandau terus kelihatan benar. Bahaya, sebentar aja. Malam ini kita istirahat. Kita harus bareng-bareng terus. Jangan ada yang pergi sendirian. Apapun yang terjadi. Sampai akhir, Mbak. Sampai kita ketemu. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih buat. Ya, makasih karena Mbak udah mau bantu kita semua cari Sita. Kalau Mbak bukan manajer kita, saya yakin ini semua udah kacau, Mbak. Dan, Dan, bangun Dan, denger gak sih Dan? Dan, Par.
War. Udah sih, War. Ike mumpati bubuhannya. Kalau mandaunya sudah dapat, kemjuntan bawa ke wadahku. Lah, karena hanya dengan mandau itu, aku kawa menyelamatkan adingkan menghilang. War, bangun War. Dia mana? War, dia mana? Babit, Pei. Dia nggak ada. Babit, dia nggak ada. Yon, Mandaunya kemana? Mandaunya nggak ada. Dia juga nggak ada. Yon,
kita makin sedikit. Tinggal 2 hari lagi. Kalau kita lewatin semenit aja, kita nggak bisa pulang. Berarti kita harus cepet temuin portalnya. Ini semoga dia ketemu di jalan. Yon! Semoga Dion baik-baik aja ya. Allahu Akbar. Lihat nih Mbak Fitri. Situasi kayak gini masih bisa sholat. Sholat kan wajib. Lalu itu nggak sholat. Sholat gue jarang-jarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mbak Fitri, Mbak Fitri, Mbak Fitri, Mbak Fitri, Mbak Fitri. Pulihkan ke asalnya. Jangan pergi ke Saranjana. Kalian bukan orang tak pilih. Pulihkan atau mati. Mbak, tenang, ini kita mbak. Mbak nggak apa-apa. Mereka minta Mando ini pulangin. Mando ini memang keramat, Mbak. Kita udah dikasih tahu buat nggak ngambil Mando ini. Ya terus gimana dibalikin gitu? Nggak bisa, udah terlambat. Kita harus selesaiin apa yang kita udah mulai. Kita udah nyampe di Jumantir, menuju Simpang Tiga Haraan. Sebentar lagi kita akan sampai di pohon halau-halau. Dion!
Mana? Kata lu udah deket. Ini udah mau gelap, kita masih di sini aja. Ini bukannya yang kita lewatin tadi ya? Terus, maksud lu kita di putar-putarin terus gitu? Kita dikerjain nih sama penunggu hutannya. Ya udah, istirahat dulu. Mbak Fitri. Mbak Fitri kenapa? Badan Mbak Fitri panas. Jangan. Mbak. Jangan-jangan Mbak Fitri kena hipotermia lagi. Mbak Fitri gak apa-apa? Cuma kecapean aja. Minum masih ada nggak? Ya udah Mbak, kita istirahat dulu ya sebentar. Karena harus malam ini juga kita sampai di pohon halau-halau. Masih ya, Pe? Kalian denger itu nggak? Siapa tahu itu petunjuk menuju pohon halau-halau. Ayo. Nari Batopeng. Iya, itu dia. Itu tari Batopeng Kalimantan. Mereka nggak akan berhenti sampai mereka. Kita harus selamatin mereka. Udah mati, Mbak. Ayo kita harus segera pergi dari sini. Kalau enggak kita terjebak di itu pohon yang lalu. Ayo Ren. Ayo Ren. Ayo Mbak. Udah Mbak. Ayo Mbak. Ayo Ren. Kita baru sampai akhir. Apa yang nggak mau? Lihat bangun. Ayo, Ayo segera, itu pohonnya. Ayo.
Mbak Fitri. Ayo, Mbak. Ikam tahu lah, pokoknya ini banyak orang bawa dibawa ke sini. Lucu, baru semua ada undangan dibawa berdua. Abahnya ini nikah. Menurut Abah, akan ada undang-undang kerajaan. Haram pada dua orang bawa dibawa masuk sarjana. Setuju mana? Semoga segala disahkan, karena mereka mengacaukan dunia ini. Ada Bu Linggam. Sepertinya itu buhannya. Ayo cepat kejar.
kalian. Ayo. Kita bukan orang sini. Kita dianggap kedatangan terlarang. Terus kita gimana? Makasih. Ada yang tertangkap. Makasih. Ada yang tertangkap. Makasih. Saya tertangkap. Makasih. Syukurlah kalian selamat. Kalau ketangkap bisa mati. Perkenalkan, ya ini kakek saya, orang asli Halimun. Kalau saya Hendra, warga pendatang di sini. Halo, Kek. Kakek saya Bisu. Salam kakek. Tapi tenang, kita tim penyelamat bakal bawa kalian ke portal dan kalian bisa langsung keluar ke kota baru. Sebentar. Nama kamu di dunia Muhammad Hendra bukan? Oh iya, gue baru inget. Ini anak kecil yang di foto itu kan? Kakak tahu dari mana? Hamidah. Kakak kamu dari kampung nelayan di kota baru. Kamu adiknya yang hilang 7 tahun lalu kan? Tapi saya Hamidah. Ini bukan waktu yang tepat. Kami semua temannya Midah. Dia cerita banyak banget tentang kamu. Dia itu kangen banget sama kamu, Hendra. Tapi kenapa kamu gak mau pulang? Sebenarnya Ulin juga mau pulang. Tapi kalau Ulin pulang cuma nyusahin kakak. Kakak ada banting tulang. Ulin malah nyusahin. Ulin lebih baik di sini daripada nyusahin kakak. Kamu bisa bantu kami. Bantu apa, Kak? Teman kami ada yang hilang di sini 7 hari yang lalu. Kata kakekku jangan ikut campur. Kek, ayolah sekali ini aja, Kek. Mereka ini kenal kakak Ulun loh. Kek, bantu sekali ini aja, Kek. Ayolah, Kek. Kakek mau mengantarkan kita ke pesta pernikahan itu. Ntar lagi dimulai. Yang menikah adalah orang terpandang di Saranjana. Dan ini udah kesekian kalinya dia bawa orang ke Sabala ke sini. Orang terpandang? Iya, dia masih kerabat kerajaan.
Kata kakek, kalian kalau udah di sana hati-hati ya. Kalau ketangkep bisa mati. Terima kasih ya Hendra. Terima kasih Kek. Kita udah gak punya banyak waktu lagi. Kita harus segera temuin Sita. Akhirnya kami nemuin kamu. Kalian kok bisa di sini? Panjang ceritanya sih. Udah sekarang kita pulang. Ya, kita udah gak ada waktu lagi. Aku mau tinggal di sini, Mbak. Tinggal di sini gimana? Ini bukan dunia kita, Sita. Aku tahu, tapi aku bahagia di sini. Di sini damai, tenang, dan orang-orang di sini juga semuanya peduli sama aku. Siapa, Tak? Yang mau nikahin kamu? Aku bahkan gak kenal dia siapa, Sid. Tapi aku tahu, dia perhatian sama aku. Dia sayang banget sama aku. Dia peduli. Aku gak mau balik ke dunia kita. Ke dunia yang orang-orangnya gak pernah peduli sama aku. Dari mana kamu dapat pikiran kalau kita gak peduli sama kamu? Sita kita peduli banget sama kamu. Peduli. Bener, Tak? Tak, kalau kita nggak peduli sama lo, buat apa, Tak? Kita susah-susah cari lo, Tak? Aku gak mau pulang, aku mau di sini aja, Mbak. Ini balasan lo, Tak. Setelah kita semua berjuang mati-matian buat lo, Tak. Ini balasan lo, Tak. Lo jahat, Tak. Berjuang. Emang gue minta diperjuangin? Emang pernah gue minta diperjuangin? Enggak kan? Gue udah bahagia di sini, Faye. Jadi gue minta sekarang kalian yang pergi aja dari sini. Tinggalin aku, Mbak. Aku mau bikin hidup baru di sini. Aku mau bikin dunia baru aku di sini. Situ, Bu. Lo bener-bener egois, Sid. Lo nggak tahu sesusah apa kita kesini buat nemuin lo. Lo anggap kita apa sih? Bisa nggak? Sekali aja. Lo lihat Mbak Fitri, Faye, lo dengerin mereka. Gak usah gua, mereka, Sid, yang selalu mendukung lo kalau kita lagi adu argumen. Lo ingat gak? Gue ingat. Gue minta maaf. Gue hargain semuanya.
Tapi boleh kan? Gue bahagia. Boleh kan, Mbak? Dan gue ngerasa bahagia di sini, Ren. Terserah. Gue mau bahagia di Terserah, sini. Sid, terserah. Tapi lo harus tahu, Sid. Dion udah nggak ada. Dion udah nggak ada, Sid. Dion udah nggak ada. Dan semua gara-gara lo. Demi buat jemput lo kesini. Dia udah nggak ada, Sid. Terakhir. Lagu-lagu yang lo buat tuh semuanya bagus, Sid. Brilian. Nggak ada celahnya sedikit pun, nggak ada celahnya. Dan lo harus tahu, gue nggak pernah benci sama lo. Gue cuman iri sama lo. Gue cuman iri karena gue nggak bisa buat lagu sebagus lo. Gue nggak bisa buat lirik yang menarik kayak yang lo buat. Tapi sekarang gue udah nggak iri lagi, Sid. Gue udah nggak iri. Mbak Faye, kita pulang. Ikhlasin. Faye, udah Faye. Faye, ikhlasin Faye. Sekarang kita harus selamatin diri kita, Faye. Ayo Faye. Bukan minumnya. Gue ikut. Mbak. Maafin gue ya. Maafin aku, Mbak. Maafin gue juga ya, Kak. Gue udah marah-marah tadi sama lo. Mbak juga minta maaf ya. Iya. Aku baru sadar, Mbak. Ternyata kebahagiaan aku itu kalian. Bukan di sini. Dan lo, Ren, lo harus tetap iri sama gue. Siap, Tuan Putri Saranjana. Demi kalian, gue ninggalin pangeran gue di hari pernikahan. Di sini gue bantuin. Gue gagal jadi tuan putri. Kek, maju kek. Terima kasih ya anak baik. Kakek juga. Terima kasih. Kata kakek sama-sama. Kami pamit pulang dulu. Terus selamatkan mereka yang tersesat. Karena mereka butuh bantuan kalian. Makasih ya.
udah kasih tau Hendra, Mbak, kalau kakaknya udah nggak ada. Boneka jatuh.